Program unggulan ini merupakan program Bapak Bupati, dan saya pikir di Bantaeng ada 3 program unggulan. Jadi sekarang ini agak mudah untuk mendapatkan networking untuk melakukan pameran-pameran karena sudah ada komunitas di Kabupaten Bantaeng. Ya. Ini berkat karena dukungan supporting dari Bapak Bupati. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di podcast kesayangan kita, tentunya di podcast Bicara Baik. Dan di edisi kali ini spesial untuk Hari Jadi Bantang yang ke-768. Dan kembali berjumpa dengan saya, Ahmad Raffi Rasak, Komika Bantaeng. Dan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan UMKM yang ada di Bantaeng tentunya, dan saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantaeng. Ya. Selamat malam Bapak Tafsir. Selamat malam. Ya, alhamdulillah Bapak ini dengar-dengar katanya sudah menyelesaikan doktornya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan itu Pak dokternya? Kemarin bulan Juli tanggal 29. Alhamdulillah. Ya, ini berkat karena dukungan supporting dari Bapak Bupati. Alhamdulillah. Ya. Jadi di depan saya ini sudah ada Bapak Dr. Muhammad Tafsir, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantaeng. Dan tentunya Pak, malam hari ini kita akan bahas sejauh mana UMKM yang terjadi di Kabupaten Bantaeng. Dan tentunya itu akan kita berbicara terbaik terkait dengan apa yang menjadi harapan yang terbaik untuk Kabupaten Bantaeng tentunya Pak. Ya, Pak, yang pertama saya tanyakan ini, kita bisa mulai dulu program unggulan yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Bantaeng ini menjadi apa untuk Dinas Koperasi? Iya. Iya. Terima kasih. Baik Pak. Jadi program unggulan ini merupakan program Bapak Bupati, dan saya pikir di Bantaeng ada 3 program unggulan. Iya. Salah satu program unggulannya adalah pemberian bantuan berbasis dusun dan RW. Iya. Dan ini sudah berjalan 4 tahun. 4 dan tahun. Tahun ini merupakan tahun keempat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan targetnya adalah untuk 383 dusun RW yang akan mendapat bantuan ini, dan alhamdulillah untuk tahun ini sudah mendekati 100%. Luar biasa. Dan insya Allah tahun depan tuntas. Alhamdulillah. Pak. Ini sampai sejauh ini Pak, tingkat dusun dan RW apakah sudah dirasakan dampaknya di dusun RW atau teman-teman yang menjadi wirausaha di desa dan RW, di dusun dan RW? Ya, saya pikir dengan program unggulan ini alhamdulillah sudah banyak peminat atau sudah banyak penerima manfaat yang telah menerima manfaat ini merasa bersyukur dengan kebijakan ini, karena mereka dapat meningkatkan omset usahanya, meningkatkan produktivitas usahanya, dan termasuk juga mereka sudah memperluas lapangan kerja bagi penganggur-penganggur yang ada di Kabupaten Bantaeng. Alhamdulillah. Jadi bukan cuma buka usahanya, tapi melebarkan usahanya dan merangkul orang-orang di sekitarnya Pak ya, bisa mendapatkan lagi kerja. Ya, alhamdulillah. Pak, sejauh ini untuk wirausaha yang ada di dusun RW sudah berapa Pak anggaran yang dilontarkan Pak, dikeluarkan? Iya, secara akumulatif pemerintah telah menggelontorkan anggaran kurang lebih 8,8 miliar. Wih, luar biasa. Iya. 8,8 miliar. Iya. Nah, terkait dengan hal tersebut Pak, bagaimana efeknya terhadap penerima manfaat teman-teman di lapangan? Apakah itu menjadi hal yang luar biasa dan perkembangannya sampai saat ini Pak? Iya, itu saya anggap extraordinary bagi mereka pelaku UKM, karena produksi usahanya meningkat. Iya. Dan perluasan tenaga kerja juga meningkat. Alhamdulillah, secara akumulasi ini jumlah penerima manfaat ini 404. Mulai dari tahun pertama sampai tahun keempat ini ya. Dan peningkatan tenaga kerjanya juga mendekati 200 orang. Iya, 200 orang Pak. Iya. Baik Pak, sejauh ini Pak, apa ada yang Bapak kenal terkait dengan teman-teman usahanya? Maksudnya yang Bapak
ketahui di lapangan Pak? Sejauh mana Pak? Alhamdulillah kalau saya klaster misalnya dia usaha kue yang ada di lokal sana. Iya. Yang tadinya dia mungkin usahanya kecil-kecilan. Iya. Setelah mendapat gelontoran dana dari Pemda Bantaeng melalui program kebijakan bantuan berbasis dusun RW ini, kalau saya tidak salah itu mereka dapat kurang lebih 20 juta. Iya. Alhamdulillah usahanya sudah mengekspansi dan omsetnya itu meningkat setiap hari itu kurang lebih 1 juta sampai 2 juta. Alhamdulillah. Jadi omset yang diterima penerima manfaat tersebut Pak, itu apa dikelola kembali atau dikembalikan ke pihak dinas koperasi atau gimana Pak? Tidak ada pengembalian. Tidak ada pengembalian? Iya, tidak ada pengembalian. Karena dana yang diberikan kepada mereka atau bantuan yang diberikan kepada mereka tidak ada pengembalian. Iya. Ya. Sejauh ini Pak yang sudah punya program unggulan usaha di lapangan, apakah mereka sudah pernah diajak di event-event pameran begitu Pak? Atau ada yang sudah sampai ke tingkat nasional begitu Pak? Jadi di Bantaeng ini salah satu program endingnya adalah membentuk komunitas. Komunitas. Alhamdulillah ya, Pak. dengan adanya komunitas ini merangkul beberapa pelaku UKM di dalam. Iya, baik, Pak. Jadi kalau misalnya ada pameran-pameran baik itu di Makassar maupun di kabupaten lain, iya, kita kontes saja bagian komunitasnya atau ketua komunitasnya untuk ikut pameran tersebut. Jadi sekarang ini agak mudah untuk mendapatkan networking untuk melakukan pameran-pameran karena sudah ada komunitas di Kabupaten Komunitas Bantaeng. Ya. Sampai sejauh ini Pak di komunitasnya tersebut itu dirangkul semua kelompok usaha ya Pak? Ya. Jadi di sini kelompok usaha yang sudah terbentuk adalah pelaku-pelaku usaha yang berbasis olahan. Olahan. Ya. Bisa seperti apa Pak? Ya, olahan. Seperti misalnya dalam itu ada ada keripik pisang, ada kopi misalnya dan sebagainya. Dan ke depan nanti ini kita akan bentuk lagi komunitas berbasis lain. Seperti misalnya batu merah, mebel dan lain sebagainya. Kita akan himpun juga dalam satu komunitas supaya mereka juga bisa saling sharing di dalam. Ya. Baguslah Pak kalau Pak ini kan sudah berjalan 4 tahun 4 tahun Pak atau ini programnya. Nah, kemarin kita terkena wabah besar ini Pak COVID. Apakah COVID kemarin itu mempengaruhi olahan teman-teman di lapangan atau gimana Pak? Ya, alhamdulillah untuk teman-teman yang mendapat program unggulan ini, alhamdulillah tetap eksis. Iya. Ya, sehingga usahanya mereka tetap jalan, seakan-akan dia tidak terpengaruh dengan pandemi COVID. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Luar biasa nih teman-teman. Jadi teman-teman di rumah, inilah keunggulan Bantaeng ya Pak. Iya. Bisa salah satunya adalah dengan modal usaha berbasis dusun dan RW. Iya. Nah sejauh ini Pak, untuk tenaga kerja yang saya dengar diresap oleh wirausahaan tersebut, ini adalah program unggulan. Nah dengar-dengar katanya Pak program unggulan ini itu diresap oleh Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Koperasi, dan katanya ini sudah dibicarakan, direplikasi ke kabupaten lain. Apa itu betul Pak? Iya, jadi program ini sangat diminati oleh daerah-daerah lain, termasuk juga dari provinsi, karena melihat bahwa di Bantaeng ini pertumbuhan ekonominya solid, pertumbuhan ekonominya stabil. Nah, ini yang menarik bagi daerah-daerah lain karena pertumbuhan ekonomi kita di Bantaeng ini untuk tahun 2021 itu ke 8,8 kalau saya tidak salah, 80%. Dan menariknya lagi Bantaeng merupakan daerah yang tertinggi pertumbuhan ekonominya. Alhamdulillah. Nah, salah satu variabel untuk mendukung pertumbuhan ini adalah program unggulan Kabupaten Bantaeng. Baik, terima kasih Pak. Sejauh ini Pak, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, ada pesan Pak untuk teman-teman di rumah, untuk terkait teman-teman yang mau berusaha kembali. Apakah perlu dengan izin-izin dan lain sebagainya Pak? Iya, baik. Jadi kami di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang merupakan penanggung jawab dalam hal pemberian bantuan berbasis dusun dan RW ini telah berkolaborasi juga dengan Dinas Penanaman dan PTSP dalam hal pendampingan pelayanan perizinan. Ya, kami juga sudah satu paket. Bila mana ada masyarakat yang memiliki usaha tanpa ada izin, kami bisa fasilitasi untuk berkolaborasi dengan Dinas Pembangunan dan PTSP. Alhamdulillah. Terima kasih Pak untuk
kesempatannya hari ini sudah hadir di podcast kita, tentunya di podcast Bicara Baik. Dan teman-teman di rumah, inilah pembicaraan kita terkait dengan salah satu program unggulan yang ada di Kabupaten Bantaeng, berbasis dusun modal usaha, berbasis dusun dan RW se-Kabupaten Bantaeng. Dan tentunya ini menjadi program unggulan, Pak, ya. Iya. Ada closing, Pak, untuk teman-teman terakhir? Iya. Jadi terima kasih. Saya himbau kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bantaeng untuk senantiasa adaptif dengan teknologi sekarang ini. Dengan adanya digitalisasi, tentu itu menjadi suatu keharusan dan tuntutan yang harus kita penuhi. Karena sekarang ini yang menjadi tantangan untuk berdaya saing adalah kehadiran daripada transformasi digital, utamanya 4.0. Oleh karena itu, para pelaku UMKM yang ingin berdaya saing, ya tingkatkan skillnya dan berbasis digitalisasi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tentunya teman-teman yang mau di rumah, yang mau menjadi wirausaha, tentu dikawal, Pak, ya. Kalau boleh langsung ke kantor dinas koperasi. Iya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa di samping pemerintah daerah memberikan bantuan, kami juga mengkawal melalui dengan memberikan pelatihan. Iya. Hari ini kami memberikan pelatihan terkait dengan optimalisasi media sosial dalam rangka untuk mendukung pemasaran UMKM Kabupaten Bantaeng. Iya. Baik, Pak, terima kasih, Pak Muhammad Dr. Tafsir yang sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Tentunya teman-teman, inilah pembicaraan kita menjadi sebuah hal yang baik untuk teman-teman di rumah. Jadi tetap fokus untuk berwirausaha, karena ini ada program unggulan kita di Kabupaten Bantaeng, tentunya peluncuran dana berbasis dusun, dana usaha berbasis dusun dan RW. Dan terima kasih, Pak Tasrif, terima kasih atas kehadirannya di podcast kita. Dan terima kasih teman-teman sudah join terus di channel podcast kita di Bicara Baik. Dan teman-teman jangan lupa nonton, subscribe, like, dan share channel podcast kita di Bicara Baik, karena tentunya teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang terbaik. Dan di podcast kita kali ini spesial Hari Jadi Kabupaten Bantaeng terkait dengan program unggulan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Dan tentunya kita akan terus berbicara baik terkait dengan program unggulan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Dan tentunya selamat menyambut Hari Jadi Kabupaten Bantaeng yang ke-768. Tetap kompak selalu dan terus berbicara baik. Terima kasih, saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.